Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurlailatul Maufiros. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pencerminan atau disebut juga dengan refleksi pada seri mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu yakni Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Definisi: sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V sebagai berikut. Yang pertama, jika P elemen dari G, maka mu G P sama dengan P. Kemudian yang kedua, jika P bukan termasuk elemen dari G, maka mu G P sama dengan G. Sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis PG. Nah, yang pertama ini adalah P elemen dari G. Jadi, P-nya berada di garis G. Nah, dikarenakan seperti ini, maka titik P memiliki pencerminan yakni P itu sendiri. Kemudian, P bukan elemen dari G. Titiknya berada di sini. Nah, P ini sama dengan Q. Sehingga garis G ini merupakan sumbu dari ruas garis P dan Q. Kemudian misalkan diberikan titik-titik A, B, dan C serta garis G seperti pada gambar ini. Nah, tugasnya lukis titik A aksen sehingga A aksen sama dengan mu G A. Yang kedua, titik B aksen sehingga B aksen sama dengan mu G B. Dan yang C, titik C aksen sehingga C aksen sama dengan mu G C. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang pertama, karena A aksen itu sama dengan mu G A dan A itu bukan termasuk elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Nah, artinya A aksen ini terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap garis G. Nah, apabila himpunan N sama dengan L gabungan dari gabungan dengan G, maka AN sama dengan NA aksen. Dan A dengan A aksen ini terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Sedangkan yang B, karena B aksen ini sama dengan mu G B dan B termasuk elemen dari G, maka B aksen sama dengan B. Kemudian yang terakhir, karena C aksen itu sama dengan mu G C dan C bukan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis C aksen. Nah, akibatnya C aksen itu terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus C. Sehingga jika himpunan M sama dengan M gabungan C, maka CM itu sama dengan MC aksen. Dan C dengan C aksen itu terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, kita lukiskan. Buat garis L melalui A tegak lurus G. Cari himpunan N sama dengan L gabungan G. Nah, di sini kita harus membuat garis L terlebih dahulu karena sudah ditentukan terdapat garis G. Kemudian kita cari himpunan N. N ini yang terletak di antara gabungan dari garis L dan garis G. Kemudian buatlah ruas garis NA aksen. Ini NA aksen. Kemudian kongruen dengan NA AN. Sehingga ruas garis NA aksen yang ini itu elemen dari L dan A aksen dengan A ini terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, kemudian yang B ini sudah jelas bahwa B itu termasuk elemen dari G sehingga titik B itu cerminannya adalah B aksen. Kemudian yang ketiga,
buat garis M, kita membuat garis M ini, kemudian kita cari himpunan M yang ini. Nah, M ini terletak pada di gabungan dari M dan G, garis M dan G, sehingga berada di sini. Kemudian kita buat ruas garis dari MC aksen yang ini, kemudian kongruen dengan CM ini ke sini. Nah, sehingga ruas garis MC aksen ini itu subset dengan M, dan C aksen dengan C ini, C aksen dengan C ini itu terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Selanjutnya yakni pencerminan sebagai suatu isometri. Pada teorema 2.4 ini dijelaskan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, pembuktiannya berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 pada video sebelumnya tentang isometri, serta teorema 2.4 ini dapat ditunjukkan melalui 4 tahap. Yang pertama yakni pencerminan suatu transformasi, yang kedua pencerminan suatu transformasi lawan, yang ketiga pencerminan suatu isometri, dan yang terakhir pencerminan suatu isometri lawan. Nah, sebelumnya kita ambil sembarang pencerminan, kemudian kita berikan nama mu G seperti ini. Jadi yang pertama penjelasannya, mu G itu sebagai suatu transformasi, maka kita membutuhkan untuk membuktikan bahwa mu G itu suatu fungsi dari V ke V, kemudian yang kedua mu G suatu fungsi kepada, dan yang terakhir mu G suatu fungsi satu-satu. Nah, untuk yang pertama mu G suatu fungsi dari V ke V atau bisa disebut dengan V bidang Euclid. Nah, berdasarkan definisi 2.6 itu jelas bahwa domain dari mu G adalah V. Nah, dari daerah hasil dari mu G itu juga pada V. Sebab apabila kita mengambil X elemen dari V, kemudian X elemen dari G, atau X bukan elemen dari G, kemudian untuk X elemen dari G, yakni mu Gx sama dengan X elemen dari V. Nah, untuk X bukan elemen dari G, yakni mu Gx sama dengan Y, di mana G ini merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, artinya ruas garis XY itu subset dengan V, sehingga Y elemen dari V. Nah, artinya mu G adalah bidang V juga. Jadi mu G suatu fungsi dari V ke V. Kemudian yang kedua yakni mu G suatu fungsi kepada. Nah, kita ambil Y elemen dari V, artinya Y itu elemen dari G atau Y bukan elemen dari G. Nah, untuk Y elemen dari G itu ada prapeta yakni X sama dengan Y, sehingga mu G X sama dengan Y. Nah, untuk Y bukan elemen dari G itu ada X elemen dari V, sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, hal ini berarti bahwa mu G X sama dengan Y, yang artinya Y itu mempunyai prapeta yaitu X. Nah, karena setiap Y itu elemen V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G merupakan fungsi kepada. Yang ketiga, jadi mu G suatu fungsi satu-satu. Nah, ambil dua titik sembarang A, B elemen V. Nah, sehingga mu G A itu sama dengan mu G B. Nah, misalkan C sama dengan mu G A sama dengan mu G B. Nah, artinya C elemen G atau C bukan elemen dari G. Nah, untuk C elemen G itu maka A.
B elemen G. Nah, akibatnya mu G A sama dengan A dan mu G B sama dengan B. Jadi, A itu sama dengan B. Nah, untuk C bukan elemen G, yakni G sebagai sumbu dari AC dan BC. Nah, akibatnya A sama dengan B. Nah, untuk setiap pasangan A, B, elemen dari B, sehingga mu G A sama dengan mu G B, yang mengakibatkan bahwa A sama dengan B, maka mu G suatu fungsi satu-satu. Karena mu G suatu fungsi dari B kepada V dan satu-satu, maka mu G suatu transformasi. Nah, sedangkan untuk B, C, dan D, yakni pencerminan suatu transformasi lawan, pencerminan suatu isometri, dan pencerminan suatu isometri lawan tadi, dengan berdasarkan pengetahuan kita pada contoh 2.1 yang awal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 itu adalah sama. Nah, akibatnya kita telah menunjukkan bahwa mu G suatu informasi. Kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3 sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa mu G itu merupakan suatu isometri lawan. Selanjutnya tentang definisi 2.7, yakni suatu transformasi yang dibalikannya adalah transformasi itu sendiri, disebut suatu involusi. Teorema 2.5, setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Jadi untuk membuktikan inverse dari pencerminan ini adalah pencerminan itu sendiri. Kita buktikan teorema 2.5 tadi. Nah, ambil pencerminan pada garis, namakan mu G. Nah, ditunjukkan bahwa mu G inverse sama dengan mu G. Nah, ambil X sembarang titik pada V. Nah, di sini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yakni X itu merupakan elemen G atau X itu bukan merupakan elemen dari G. Nah, untuk X elemen G, sebelumnya untuk mencari inverse-nya itu kita dapat menggunakan cara komposisi, yakni X elemen G, mu G komposisi mu G X sama dengan mu G dikali mu G X sama dengan mu G X sama dengan X sama dengan epsilon X. Nah, kita gambarkan seperti ini. Misal ini G, ini garis G. Nah, kemudian ini adalah X elemen dari G. Jadi di sini berada di garis G sendiri. Nah, ini adalah X. Jadi pencerminan dari X ini adalah X itu sendiri. Nah, seperti pada contoh sebelumnya. Nah, sedangkan untuk X bukan elemen G itu misalkan mu G X sama dengan Y, akibatnya G itu merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, artinya sama dengan G sumbu dari ruas garis YX. Nah, sebabnya ruas garis XY itu sama dengan ruas garis YX. Jadi, mu G Y itu sama dengan X. Nah, kita perhatikan bahwa mu G, komposisi mu G X itu sama dengan mu G dikali mu G X sama dengan mu G Y sama dengan X sama dengan epsilon X. Nah, misal kita gambarkan seperti ini. Ini garis G. Kemudian X itu bukan termasuk elemen dari G, maka kita gambarkan titik X-nya itu berada di sini.
Kemudian X itu sama dengan Y. Sini. Ini adalah titik Y. Nah, dikarenakan seperti ini, maka garis G ini merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, artinya itu sama dengan ruas garis G merupakan sumbu dari ruas garis YX. Sebabnya XY ini sama dengan YX. Jadi, jika X itu sama dengan Y, maka Y itu juga sama dengan X. Nah, jadi mu G itu komposisi mu G, X sama dengan epsilon X, terdapat X elemen P. Nah, akibatnya mu G, komposisi mu G itu sama dengan epsilon, jadi mu G inverse itu sama dengan mu G. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teorema 2.5 ini terbukti bahwa setiap pencerminan pada garis itu merupakan suatu involusi. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya juga meminta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.